Lo tahu gak sih hal-hal tergila yang dilakuin oleh negara-negara di dunia, Son? Apa aja tuh, Jat? Gue bakalan bahas kali ini satu persatu. Dan yang terakhir itu gue bakal bahas Indonesia, Son. Yang pertama ada Arab Saudi nih, Son. Mereka berencana untuk menarik gunung es seberat 100 juta ton dari Antartika, yang nantinya bakal dibawa ke Jeddah buat jadi sumber air minum. Jadi ceritanya gini, Son. Di tahun 1977, Pangeran Muhammad Al-Faisal itu bikin konferensi internasional. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung, ya nggak realistis. Karena ada beberapa kendala, Son, ternyata. Kendala pertama nih, Son, nih. Selat Al-Mandeb yang dangkal. Sehingga kalau seandainya gunung es ditarik lewat situ, itu ada resiko nyangkut gunung esnya, Son. Yang kedua nih, Son, ada kemungkinan esnya itu keburu mencair di tengah jalan. Ya akhirnya proyeknya dihentikan dan Arab Saudi memutuskan untuk kembali menggunakan cara desalinasi. Yang selanjutnya ada rencana dari Korut yang pengen bikin hotel tertinggi di dunia, Son. Hotel ini bernama Ryugyong Hotel yang terletak di Pyongyang. Jadi hotel ini, Son, itu tingginya 330 meter dan punya sekitar 105 lantai. Tapi sayangnya, Son, di tahun 1992 pembangunannya harus berhenti. Kenapa? Karena ekonominya Korut kolaps pada saat itu. Akhirnya gedung yang udah berdiri setinggi 330 meter itu terpaksa harus kosong melompong. Yang selanjutnya ada rencana dari Alaska untuk membangun sebuah jembatan yang harganya 398 juta US dollar. Semua ini dilakukan cuman buat nyebrang ke pulau yang isinya cuma 50 orang, Son. Jadi ceritanya gini, Son. Di tahun 2002, Alaska punya rencana untuk membangun sebuah jembatan dari kota Ketchikan, Alaska ke Pulau Gravina yang panjangnya itu sekitar 1,6 km. Jembatan ini bernama Gravina Island Bridge. Amerika kemudian setuju untuk membangun jembatan ini. Tapi ternyata rakyat protes besar-besaran, Son. Karena sekali lagi, Pulau Gravina ini udah penduduknya cuma 50 orang doang. Dan sebenarnya letak Pulau Gravina ke Ketchikan itu deket banget, Son. Sampai akhirnya di tahun 2007, pemerintah Amerika tuh menarik kembali pendanaan khusus untuk jembatan itu. Jadi mereka tuh baru bikin jalanan aksesnya aja tuh. Makanya jalan itu dijuluki oleh orang-orang Amerika Road to Nowhere. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia, Son. Yaitu sebuah rencana yang bernama Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar, Son. Di tahun 1995, sebuah ide muncul dari pemerintah untuk mengelola lahan gambut yang berada di antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Jadi target proyek ini itu adalah membuka 1 juta hektar lahan gambut untuk ditanami padi nantinya, Son. Akhirnya pemerintah mulai menggali jaringan kanal sepanjang 4.600 km untuk mengeringkan lahan gambut tersebut biar bisa ditanamin padi nantinya. Lah terus di mana masalahnya, Bang? Nah gini, ternyata ada kesalahan besar dari rencana ini, Son. Karena ternyata gambut itu bukan tanah subur yang cocok untuk ditanamin padi. Jadi begitu dikeringkan, bukannya malah subur, tanah malah jadi asam dan tandus. Proyek ini juga menyebabkan kerusakan ekologis yang luar biasa, di mana saat musim kemarau, lahan gambut yang udah terlanjur kering ini itu jadi gampang kebakar, kan? Hingga akhirnya di tahun 1997 sampai 1998 proyek ini resmi dihentikan. Sisa-sisa kanalnya dikabarkan masih ada sampai sekarang. Sebenarnya pemerintah udah mencoba merehabilitasi lahan gambut tersebut dari tahun 2000-an, Son. Tapi kerusakan ekologisnya itu terlalu besar sehingga membutuhkan puluhan tahun untuk tanah tersebut bisa pulih kembali.